Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini tetap semangat ya, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk mata kuliah ilmu pendidikan anak, kita akan bahas terkait dengan mendidik anak di era abad 21. Sebelum mulai, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Dan materi ini bisa juga digunakan untuk parenting teman-teman ya, di sekolah atau mungkin mengisi parenting di mana. Ini yang saya berikan sesuatu yang up to date ya. Memang inilah yang harus kita pahami terkait bagaimana mendidik anak di era abad 21. Latar belakangnya apa? Abad 21 telah masuk era digital. Era digital itu telah membawa suasana baru yang sangat berbeda dengan era sebelumnya. Perubahan dan pengaruh era digital dirasakan pada semua bidang kehidupan secara positif maupun negatif. Oke. Ya, apalagi pada saat masa pandemi seperti ini, di mana semua pembelajaran dilakukan di rumah dan banyak menggunakan pembelajaran secara online seperti kita ya, sudah menggunakan pelajaran secara online. Ini udah masuk ke era digital. Dan berdasarkan survei dari Hewlett Packard dan Universitas Paramadina tahun 2017 lalu, didapatkan data sebanyak 85% siswa menggunakan ponsel saat berada di kelas tanpa sepengetahuan guru. Sementara itu, hasil wawancara terhadap ribuan tenaga pendidik dalam mengakses internet, hanya 33% saja guru yang mengakses internet. Ya, sedikit ya dibanding dengan siswa yang menggunakan internet. Dan kayak sepertinya tidak bijak kita menutup diri sama sekali dari teknologi, sebagaimana juga tidak bijak kita membuka akses terhadap teknologi tanpa ada batasan sama sekali. Jadi yang diperlukan adalah tindakan yang positif dan konstruktif dalam mendidik, mengasuh, mendampingi, mengarahkan, dan membina anak-anak kita, baik di rumah, di sekolah, maupun pada lingkungan sekitarnya. Hendaknya anak-anak tetap menjadi asuhan dan didikan orang tua serta guru, bukan asuhan internet dan gadget. Di zaman atau era apapun mereka hidup dan berkembang. Ya, ini yang perlu dipahami ya. Dan untuk pembangunan karakter itu sepertinya harus tetap membutuhkan sentuhan guru atau orang tua. Nah, ini kecakapan abad 21 yang dibutuhkan setiap siswa untuk meningkatkan daya saing. Yang pertama, kualitas karakter. Jadi di sini bagaimana siswa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis. Unsur-unsur karakternya adalah religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong, toleransi, tanggung jawab, kreatif, peduli lingkungan, dan ini masuk ke dalam kurikulum. Nah, untuk sekedar informasi buat teman-teman bahwa kurikulum 2013 PAUD itu telah mengalami revisi, dan revisi salah satunya adalah penguatan karakter. Ya, di sini jadi dalam kurikulumnya ini sudah harus masuk kembali penguatan karakter. Dan karakternya, unsur-unsur karakternya adalah ini, yang di nomor 1 ini. Oke, kemudian yang ke nomor 2, kecakapan yang kedua adalah literasi dasar. Bagaimana siswa menerapkan keterampilan dasar sehari-hari. Ada beberapa literasi yang perlu dikuasai, yaitu literasi baca tulis, berhitung, sains, teknologi, informasi dan komunikasi, literasi finansial, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Jadi pembelajaran abad 21 ini sangat dinamis dengan scientific atau the holistic learning, pembelajaran secara menyeluruh. Ingat ya, menggunakan pendekatan scientific. Nah, ini juga bagian dari revisi kurikulum 2013, penguatan terkait dengan gerakan literasi. Nah, yang ketiga, kita harus mau guru, mau itu siswa, harus memiliki 4 kompetensi ini. Berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi. Berpikir kritis di mana anak-anak dirangsang untuk dia mencari tahu sendiri. Ya, dia dapat
memuaskan dirinya dengan mencari tahu apa yang hendak dia ketahui, karena bisa dibilang di sini anak-anak dirangsang, distimulasi untuk berpikir kritis dengan pertanyaan-pertanyaan, dan guru tidak banyak memberikan penjelasan atau jawaban. Kemudian kreatif. Anak-anak juga diharapkan, kita juga guru diharapkan kreatif dalam membuat pembelajaran, dan anak-anak juga bagaimana dia menciptakan sesuatu. Kreatif itu bisa menciptakan sesuatu atau memodifikasi sesuatu. Kemudian komunikasi terkait dengan bagaimana berinteraksi dengan orang lain, ya. Karena nanti berkaitan dengan kolaborasi, bagaimana bekerja sama dengan orang lain, dengan siapapun. Bu guru juga demikian. Jadi tidak bekerja sendiri, ya. Di sini penilaiannya, ini ada ujian. Kalau ujian sekolah dihapuskan, ini sekarang sudah mulai dihapuskan ya ujian sekolah ya. Dan ini berkaitan dengan untuk penilaian. Nah, penilaiannya terkait dengan 4 kompetensi ini. Oke? Ya. Nah, ciri abad 21. Dan informasi itu tersedia di mana saja, kapan saja. Kita dapat membuka Google, mau cari apa tentang apa itu sudah ada jawabannya di sana. Itu dia hebatnya. Dan mode pembelajarannya, jadi bagaimana cara membelajarnya? Nah, pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Nah, bukan diberitahu, apalagi diberikan penjelasan. Jadi biarkan anak atau mahasiswa atau anak didik untuk mencari tahu sendiri. Kemudian yang kedua, komputasi. Dia lebih cepat memakai mesin, ya, computerized. Sekarang udah apa-apa pakai komputer, pakai handphone, ya, pakai gadget, ya. Disitulah bahkan sudah banyak juga industri menggunakan robot. Nah, ini jadi pembelajaran ini bagaimana? Jadi diarahkan untuk mampu merumuskan masalah dengan banyak bertanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab masalah. Ya, bukan hanya itu, tapi dia bisa merumuskan masalahnya. Kemudian otomasi. Otomasi menjangkau segala pekerjaan rutin. Ini maksudnya, terus bagaimana pembelajarannya? Pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis, mengambil keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin. Jadi berpikir mekanistis itu sesuatu yang dilakukan secara rutin saja, ya. Tapi dia tidak. Kalau yang berpikir analisis, dia mampu mengambil keputusan, memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab, ya. Oke. Kemudian komunikasi. Komunikasi bisa juga sama seperti informasi, ada di mana saja, dari mana saja. Jadi bagaimana pembelajarannya? Pembelajarannya menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Jadi tidak diselesaikan sendiri. Itulah pentingnya nanti dalam pembelajaran membentukkan metode kelompok, ya, dengan dinamika kelompok. Kemudian dia juga mencari dan mengumpulkan sumber-sumber informasi, lalu merumuskan masalah, kemudian menyelesaikan masalah dari berbagai sumber, dari berbagai pihak. Jadi tidak satu arah. Oke. Nah, dimensi karakter yang tadi kita sempat sampaikan di sini, inilah yang tantangan 2045 Indonesia Unggul. Anak-anak kita ini mereka yang akan meneruskan bangsa ini harus memiliki olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Olah hati terkait dengan etika, memiliki kerohanian dalam beriman dan bertakwa. Kemudian olah pikir, literasi terkait dengan keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat, ya. Jadi belajarnya itu nggak cuma setahun 2 tahun atau selama masa sekolah saja, tapi belajar sepanjang hayat. Kemudian olah rasa, estetik, keindahan, di mana anak memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Oke, untuk olahraga terkait dengan kesehatan raga, yaitu kinestetik, ya, sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Karena kalau
tidak sehat, tidak mungkin dia bisa melakukan olah rasa atau olah pikir, atau mungkin juga olah hati juga sulit ya. Jadi harus sehat. Nah, bagaimana mengembangkan nilai-nilai karakter ini? Nah, tadi kan kita sudah bahas olah hati, olahraga, olah rasa, olah pikir itu filosofi dari polis pendidikan dari bapak kita, bapak pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan nilai-nilai karakter yang akan ditransformasikan, yang akan diaplikasikan, implementasikan adalah ini yang di tengah. Ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, itu dirumuskan menjadi 5 nilai utama. Itu ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Inilah 5 nilai utama dari karakter. Ya, itu yang perlu kita pahami. Nah, lalu bagaimana pedomannya untuk mendidik anak di era digital ini? Dari berbagai sumber saya mengambil beberapa hal, yaitu di sini orang tua harus mengambil tanggung jawab. Jadi sebaiknya pendidikan yang utama, tugas utama adalah tugas orang tua. Walaupun nanti pihak sekolah, guru, atau pengasuh yang lain membantu, tetapi tanggung jawab sepenuhnya dalam mendidik anak adanya di orang tua. Oke, yang kedua, sinergi pengasuhan. Hendaknya orang tua itu kompak, bersinergi antara suami dan istri. Jangan sampai pendidikan hanya diberikan tanggung jawabnya pada ibunya saja atau ayahnya saja. Berbeda kalau orang tua tunggal ya. Tapi kalau kedua orang tuanya masih ada, itu harus bersinergi, harus kompak. Oke. Kemudian jadilah orang tua yang kuat, pintar, hangat, dan bersahabat. Orang tua kuat itu spiritualitasnya tinggi. Dia punya visi, cita-cita, dan berusaha mewujudkannya dalam keluarga. Jadi tidak seperti air mengalir saja, tapi dia memiliki suatu tujuan akhir. Kemudian orang tua pintar, terus belajar, menambah pengetahuan yang diperlukan untuk mendidik anak-anak. Ya, kemudian orang tua hangat, dia lembut, penuh kasih sayang, dia penyayang, ya. Kemudian bersahabat, dia juga selalu ingin berkomunikasi, mendengarkan curhatan anak, mengerti keinginan anak, bisa mengarahkan dengan cara yang menyenangkan. Lihat ya teman-teman. Yang penting adalah komunikasi efektif, bukan sekedar hadir di dalam rumah tetapi setiap hari berantem dengan orang tuanya. Itu bukan orang tua yang bersahabat namanya. Dan biasakan kita banyak mendengar daripada banyak berbicara. Ya, oke. Kemudian tanamkan nilai. Hal penting yang harus dilakukan orang tua dalam mendidik adalah menanamkan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan kepada anak. Ini harusnya dilakukan sejak dalam kandungan. Karena ternyata pengaruhnya sangat besar. Makanya kenapa kalau yang sedang hamil tidak boleh salah bicara. Dia selalu berusaha menjadi orang-orang baik, berpikir yang baik, berbicara yang baik. Karena pengaruh juga ke kepribadian dan karakter anaknya nanti. Oke. Kemudian mentoring dan monitoring. Jadi anak-anak juga perlu di mentoring tentang berbagai hal dalam kehidupannya. Misal tentang teknologi. Anak harus mendapat edukasi tentang penggunaan internet dan gadget secara positif. Jadi harus didampingi, diinformasikan, kemudian anak-anak paham. Jadi yang menjadi mentornya adalah orang tuanya. Ya. Kemudian ada tutorial atau mentoring tentang cara pemanfaatan internet, tentang rambu-rambu boleh tidak dan tidak boleh, sehingga anak tuh sejak awal sudah ngerti batasannya. Ini yang kadang-kadang selain pengawasan, tetap orang tua juga harus memberikan input, masukan, informasi. Jadi karena untuk menghindari dari teknologi, untuk menghindari dari gadget untuk anak-anak zaman sekarang itu sulit. Bahkan dia akan ketinggalan bila untuk kemampuan dia di kemudian hari. Ya, tapi yang penting adalah mentoring dan monitoring, pengawasan, ya, dan pendampingan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah terapkan aturan screen time dan family time. Ini maksudnya apa? Ini menyangkut aturan dalam rumah. Hari apa, jam berapa jam maksimal penggunaan gadget bagi anak-anak.
Itu orang tua yang menentukan. Bukan hanya untuk anak-anak balita atau anak kecil, namun itu berlaku untuk orang tua juga dan seluruh keluarga. Jadi jangan hanya untuk anak-anak yang nggak boleh pakai gadget, tapi orang tuanya masih sibuk dengan gadgetnya. Bahkan orang tua lebih banyak waktunya menggunakan handphone, menggunakan laptop, sibuk sendiri di dunia maya. Sedangkan anak-anaknya tidak boleh, tidak seperti itu ya. Jadi harus ada family time, di mana ada waktu berkumpul dengan keluarga. Semua perangkat elektronik disimpan, dijauhkan dari keluarga. Jadi mereka berinteraksi dan berkomunikasi atau berkegiatan secara bersama-sama tanpa ada gangguan teknologi. Nah, inilah hakikatnya ke screen time atau diet teknologi, bahwa ada batasan pemakaian secara ketat sehingga keluarga tidak terjajah oleh teknologi. Nah, kemudian ada kerjasama dengan pihak sekolah. Jadi orang tua itu tidak bisa sendirian dalam mendidik anak, maka harus ada kerjasama dengan pihak sekolah dan lingkungan sekitar dalam mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas. Jadi orang tua dan guru di sekolah saling mendukung supaya mewujudkan good digital citizen. Sebab pihak sekolah kerap memiliki pelajaran dan tugas terhadap siswa menggunakan perangkat gadget serta koneksi internet. Dan ini adalah masa ini ya, masa pandemi ini nih. Ini PR bersama, tantangan kita semua sebagai guru, bagaimana berkomunikasi efektif dengan orang tua untuk membantu mendampingi anak belajar di rumah. Dan kita melakukan pembelajaran melalui online atau melalui jarak jauh. Mau nggak mau, kita harus benar-benar memiliki kerjasama yang kuat dengan orang tua supaya semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Ya, kemudian ciptakan lingkungan pembelajaran. Nah, lingkungan masyarakat juga harus mendapatkan edukasi dan diajak membuat kesepakatan positif untuk menciptakan suasana kondusif dalam pembelajaran anak. Jika suasana di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar sudah kondusif, akan memudahkan untuk mengarahkan anak-anak menuju kebaikan karakter mereka. Ini juga ya, kita juga pintar-pintar memilih lingkungan, ternyata itu sangat berpengaruh besar pada anak-anak. Dan yang utama adalah kondisi di rumah. Jadi kalau di rumah yang positif, dia tenang, damai, dan anak-anak juga merasakan kasih sayang yang tulus dan dengan suasana yang benar-benar itu menenangkan mereka, membuat mereka nyaman. Berbeda kalau lingkungan di rumahnya orang tuanya sering berantem dari depan anak-anak, adik kakak berantem, atau hal lain yang mengganggu ketertiban di rumah. Hal itu akan mempengaruhi kenyamanan mereka, ketenangan mereka di dalam rumah. Akhirnya mereka keluar dari rumah mencari ketenangan di tempat yang lain. Ya, itulah yang perlu benar-benar kita ciptakan, lingkungan pembelajaran. Kalau mau anaknya menjadi tahfiz, menjadi penghafal Quran, ya memang di dalam rumahnya, di sekitar di lingkungan rumahnya, ibunya, ayahnya juga melakukan hal yang sama dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak manfaat, mendengarkan musik yang tidak manfaat, menonton TV dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi proses penciptaan lingkungan yang positif ya, tergantung dengan tujuan kita ya sebagai orang tua. Begitu juga dalam pemakaian teknologi ya, pemakaian teknologi. Kalau misalnya diciptakan dengan sesuatu yang kondusif, larangan juga dengan komunikasi efektif, insya Allah anak-anak juga tidak merasa dia hanya dilarang saja, tidak seperti itu. Jadi dia juga tahu kenapa harus dibatasi. Oke. Baik, itu saja quote today-nya hari ini adalah didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Ali bin Abi Thalib. Oke, itu dia teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan di WA group atau silakan juga sampaikan pemahaman teman-teman terkait bagaimana mendidik anak di abad 21 di Si Akar. Itu saja, saya mohon maaf lahir batin bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.